Ternyata kuliah, sekolah sampai bekerja pun itu di rumah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih, ngumpul lagi hari ini kita ketemu lagi sama The Juas Miko. Yeay. Alhamdulillah ya, kita udah 72 subscriber. Ya harus disyukuri ya. Harus disyukuri ya, udah agak rame gitu. Nah, hari ini kita lebih akan fokus lagi nih, masih tentang dunia pendidikan ya. Mungkin lain kali kita bakal bahas yang lain lagi lah ya Pak ya, supaya lebih apa ya, lebih umum lagi aja yang kita obrolin. Nah, hari ini kita pengen fokus nih sama dengan yang namanya istilah kampus cyber. Nah, kalau udah ngomongin kampus cyber, kayaknya perlu diingat lagi nih, kemarin tuh rektor kita Pak Profesor Garuda itu kan sempat ngomong ya, kita kan pengen jadi universitas yang world class gitulah istilahnya ya. Dan salah satu pendukungnya pasti di situ ada yang namanya cyber campus. Nah, pengen tahu nih pendapat dari dosen-dosen milenial kita yang ada di sini, gimana sih sebenarnya menurut mereka tentang cyber campus ini, dan apakah sebenarnya kita terutama di FEB ini nih udah siap atau belum sih sebenarnya buat jadi yang namanya kampus cyber. Oke, silakan Bapak-bapak. Dari siapa dulu nih? Pak Eko sepertinya. Pak Eko. Saling tunjuk. Sebaiknya Pak Romi aja. Oke, betul. Silakan Pak Romi. Terima kasih. Jadi assalamualaikum ya teman-teman semuanya. Jangan baca doa Pak ya. Spesialisnya beda. Spesialis beda. Jadi bertemu lagi dengan channel yang kita bangun bersama ini, sebenarnya obrolan biasa untuk menambah pengetahuan saja dan minat membaca lah mungkin ya untuk teman-teman mahasiswa dan juga rekan-rekan seprofesi. Jadi memang kampus cyber ini sudah lama muncul ya. Ide awalnya itu mengingat keterbatasan manusianya mungkin ya. Orang yang ingin belajar itu terbatas ya, karena bagaimana caranya belajar supaya dapat ilmu yang banyak gitu ya, dengan memanfaatkan teknologi yang ada ya. Sebenarnya kampus cyber ini berkaitan dengan perkembangan teknologi kan. Jadi semakin maju sebuah kampus itu ditandai dengan aktifnya teknologi mungkin ya. Teknologi itu menjadi sangat penting di era sekarang, apalagi sekarang sudah orang-orang itu menginginkan informasi yang lebih cepat dan akurat gitu. Itu aksesnya memang sangat dibutuhkan. Jadi awalnya kampus cyber ini memang dibuat untuk memfasilitasi itu ya. Dalam pandangan Islam sendiri, ya, ini balik ke Islam ini. Harus. Dalam Hari Jumat kan. Karena ciri habis sholat Jumat ya. Karena ciri Islam itu sendiri bahwa sebenarnya teknologi ini berkembang tujuan utamanya adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia ya. Jadi memang ketika orang sudah memandang kampus cyber ini sebagai tempat yang mudah untuk berkreativitas, untuk mencari ilmu dengan mudah, itu menjadi sangat penting gitu. Karena menuntut ilmu dalam pandangan ekonomi Islam itu sangat penting ya. Sampai ada sedikit riwayat gitu ya menyebutkan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Sekarang Cina menjadi ekonomi dunia yang sangat kuat gitu, bisa mengalahkan negara adidaya seperti Amerika itu ya. Nah, itu sangat, jadi hadis Nabi itu mungkin relate-nya sekarang gitu ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu mungkin awal dulu kita obrol biasa saja. Sepertinya teman-teman jadi teman-teman bisa kasih pandangan lain mungkin ya, Bu DJ ya, ini sebagai moderator kita. Silahkan Bu DJ. Nah, kalau tadi kira-kira apa sih yang ide utamanya, gimana sih sampai kemungkinan besar kenapa kampus cyber itu bisa akhirnya tercetus ya Pak Romi, dengan latar belakang pendidikan sendiri dari pandang Islam tuh seperti apa. Nah, kalau dari Pak Eko kira-kira gimana Pak Eko? Mungkin ya plus minusnya kampus cyber sendiri mungkin ya. Kalau saya sih oke aja, nggak ada masalah dengan cyber campus. Untuk saat ini memang kemajuan teknologi berkembangnya sangat pesat, jadi mau tidak mau kita di bidang pendidikan juga harus mengikuti. Memang saat ini kita bicara industri 4.0, sedangkan di Jepang sudah bicara society 5.0. Jadi memang mau tidak mau pendidikan harus sejalan nih dengan perkembangan teknologi. Jadi bagaimana pemanfaatan teknologi yang ada saat ini
kita bisa maksimalkan. Memang saya sangat mendukung sekali nih kalau seandainya kampus cyber itu memang harus dilakukan dan dilaksanakan, karena memang ini adalah kebutuhan ya. Saat ini anak-anak kalau saya lihat dia sudah nggak butuh lagi buku yang berbentuk fisik, tapi lebih ke buku elektronik. Ke perpustakaan sudah nggak harus pergi ke perpustakaan, tapi cukup di handphone, satu gadget semuanya sudah tersedia. Nah ini memang seharusnya pendidikan mau tidak mau harus mengikuti ya, mungkin seperti itu. Apalagi saat ini masa-masa pandemi nih, semenjaknya pandemi teknologi sangat dibutuhkan, karena memang kita disarankan untuk social distancing. Dengan adanya itu teknologi memang jadi peran yang sangat penting menurut saya. Cuman memang kalau kita lihat situasi yang ada saat ini memang masih ada kendala-kendala yang terjadi, terutama kepada mahasiswa yang saat ini saya lihat ada beberapa mahasiswa itu kesulitan untuk atau mendapatkan sinyal. Nah, kalau di kampus ini ada masalah, tapi kalau di daerah-daerah apalagi di Kalimantan Barat ada yang dari Kabupaten Sanggau, ada yang dari Kabupaten Sintang, apalagi di pedalaman itu ketika mau kuliah secara online mengalami kesulitan dari sisi sinyal. Kalau kita di sini tinggal ke warung kopi, saya dulu suka ke warung kopi modal 5.000 dari pagi sampai sore selesai. Cuman pesan es teh ya Pak Eko ya, tapi berjam-jam. Tapi bagaimana untuk yang di daerah kan sangat susah. Jadi memang itu harus difikirkan untuk kedepannya bagaimana membangun infrastruktur teknologi supaya bisa menjangkau di semua wilayah. Itu pendapat saya tentang teknologi. Mungkin Pak Jo. Pak Jo mungkin pandangannya gimana nih? Ya pasti kira-kira? saya kan. Terakhir. Oke. Sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Romi, Pak Eko tadi ya, terkait dengan kampus cyber. Pada dasarnya inti dari kampus cyber sih menurut saya lebih kepada perluasan akses. Karena memang kalau kita bicara masalah infrastruktur kelas kita itu kan sebenarnya terbatas. Jadi ide kampus cyber itu sebenarnya supaya mereka itu yang hadir di kelas itu orang luar juga sebenarnya dapat merasakan bagaimana sih suasana di kelas. Sehingga kayak kita nih misalkan kampus cyber bisa merasakan bagaimana sih kuliah di Oxford kan gitu. Nah, tetapi biasa nih. Inti dari kampus cyber kalau di kita, terutama kita di daerah ini, bagaimana mereka yang lebih di daerah dari daerah kita. Betul. Ya, ibaratkan mereka juga bisa merasakan atau hadir bagaimana sih suasana perkuliahan di Untan. Ya. Memang idenya juga jangan sampai kampus cyber nantinya itu tidak hanya untuk mahasiswa sih sebenarnya menurut saya ya. Tapi ada kelas-kelas tertentu yang memungkinkan orang di luar mahasiswa kita itu bisa mengakses ke kelas tersebut. Sehingga idenya yang seperti disampaikan oleh Pak Romi tadi, penyebaran ilmu pengetahuan itu akan lebih luas. Inti dari kampus cyber itu menurut saya itu sebenarnya seperti itu. Perluasan akses terhadap pendidikan. Nah, itu seperti itu. Cuma memang yang harus kita perkuat itu aturan terkait dengan bagaimana perkuliahan itu secara daring kan gitu. Jadi memang harus diperkuat itu juga. Sehingga memang ya kalau ada kampus cyber berarti kita bicara mahasiswa cyber juga kan. Yang secara fisik tidak hadir di kelas, tapi mereka itu bisa ikut serta berpartisipasi dalam pendidikan. Itu juga harus dipikirkan. Jadi seperti yang pernah saya ungkapkan, seringkali kita ini bicara kebijakan kadang-kala tidak diikuti aturan itu jadi masalah. Sehingga nanti ijazahnya gimana? Ya, hal-hal seperti itu juga harus dipersiapkan. Sehingga ide Menteri Pendidikan sebelumnya Menristek Dikti itu terkait dengan satu dosen itu bisa mengajar sampai 1.000 mahasiswa itu dimungkinkan dengan kampus cyber ini. Mungkin itu sih saya kembalikan ke Bu. Jadi lanjutannya apa lagi nih? Nah kalau tadi kan kita ngomong secara umum tuh Pak, Bapak-bapak sekalian nih kita ngomong secara umumnya kampus cyber secara umum seperti apa. Nah pertanyaan saya nih ya mungkin kita khususkan lagi lah ya di FEB-nya sendiri. Oh di fakultas Nah kita. di fakultas ekonominya sendiri gimana sih sebenarnya kita nih udah siap belum sih kalau ya ibaratnya dari seluruh fakultas yang ada di Universitas Tanjung Pura, kira-kira kalau di FEB sendiri nih udah sejauh mana sih kira-kira kita berani bilang kalau kampus kita tuh siap gitu untuk menjadi cyber kampus. Siapa dulu lebih tepat jawabnya ini Pak Wan. Maklum beliau sudah ya. Kalau saya boleh nih langsung Pak silakan. Kalau kita bicara kesiapan mahasiswa kita itu sebenarnya relatif, karena mahasiswa kita itu kan terdiri dari berbagai macam karakter, dari berbagai macam potensi, dari berbagai macam kemampuan. Nah, itu memang relatif.
Tapi intinya pada dasarnya kampus ini gimana dari kemampuan yang begitu banyak beraneka ragam itu kita mampu menstandarkan ke standar minimal, sebenarnya seperti itu. Ya intinya sih kalau kesiapan mahasiswa, selama mahasiswa itu punya niat belajar, ya seperti kita ungkapkan kemarin ya minggu lalu ya, punya niat belajar, niat memperbaiki pengetahuan, memperbaiki diri, insya Allah tidak ada masalah sebenarnya. Jadi yang paling penting tuh gimana kita memotivasi mahasiswa sehingga mereka itu mampu mencapai minimum requirement istilahnya ya, persyaratan minimum untuk mahasiswa mampu untuk menjadi mahasiswa cyber tadi yang saya ungkapkan. Intinya seperti itu. Dan menurut saya sih mahasiswa kita siap karena dari sisi ujiannya aja kan kadang-kadang mereka udah online dulu waktu SMA. Jadi insya Allah dari kesiapan mahasiswa zaman saat ini yang semuanya sangat familiar dengan gadget ya saya rasa siap. Ya. Tuh. Kalau dari bapak-bapak lain, Gimana Pak Eko? Kayaknya harusnya Budi Jajai yang nanya. justru itu perannya di sini untuk bertanya. Kalau saya pikir memang Fakultas Ekonomi ini dari lihat mahasiswanya itu saya pikir sudah siap ya dengan teknologi. Cuma memang ada beberapa kendala mungkin itu bisa diatasi nanti dari sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang akan diberlakukan. Dan sebenarnya mahasiswanya mau dipaksa Pak. Kalau barang itu dipaksa pasti bisa. Jadi ibaratnya memang ada sesuatu yang harus kita motivasi kepada mahasiswa. Yuk kita pakai ini nih. Saya yakin bisa. Cuma memang kalau lihat kondisi beberapa bulan ini, kalau saya mengajar itu di Google Meet ataupun di Zoom itu agak kaku. Kenapa kaku? Karena ketika saya menjelaskan ada yang mau tanya, diam kan. Terus kameranya di off kan. Mungkin nanti pemberlakuannya kameranya harus on nih. Kita kan nggak tahu nih ketika kita memberikan materi mungkin mahasiswa lagi guling-guling kan kita nggak tahu kan. Karena memang di situ harusnya ada aturan-aturan yang kita buat ke depannya bagaimana etika ketika kita belajar sehari-hari. Oke. Ini nyambung punya Pak Eko tadi langsung saya potong ya Pak. Ya, silakan lanjut Pak. Jadi sebenarnya kalau saya melihat kampus cyber ini dan metode pembelajarannya, jadi ada perubahan lah ya, perubahan perilaku atau perubahan cara mengajar atau paradigma orang yang dulu ya. Kita dulu sekolah kan harus ke sekolah gitu. Yang namanya sekolah itu harus ke sekolah gitu. Yang namanya kuliah itu harus ke kampus gitu. Kalau ditanya orang tua misalnya di rumah gitu, ngapain di rumah nggak kuliah gitu? Ini lagi kuliah gitu, padahal lagi kuliah ya. Itu perubahan perilaku mungkin paradigma cara pandang orang gitu ya. Dulu orang berpikir kuliah itu, sekolah itu harus ke tempatnya gitu. Nah, sekarang perubahan itu terjadi gitu. Ternyata kuliah, sekolah sampai bekerja pun itu di rumah gitu ya. Memang wacana bekerja di rumah ini menjadi polemik juga yang mungkin nanti akan dibahas di podcast selanjutnya gitu. Ini kalau kampus cyber ini saya melihatnya keterbiasaan saja. Jadi mahasiswanya harus biasa gitu mungkin Pak Eko ya. Kalau kita biasa, kadang kan belum terbiasa nih dengan aplikasi yang begitu banyak ya, yang sudah diberikan secara ada yang gratis, ada yang berbayar, ada yang premium juga ya. Jadi memang kalau kita sudah biasa menggunakannya dan mahasiswa juga senang dengan penggunaan aplikasi tersebut, itu mungkin tidak merasa aneh gitu atau janggal atau gimana gitu. Tinggal keterbiasaan saja sih kalau menurut saya. Tapi kalau dari sisi kontranya kalau menurut saya Pak Romnya memang ada kecenderungan feel-nya ketika kita mengajar di kelas dengan feel ketika kita mengajar menggunakan Google Meet itu beda sekali kan? Iya betul. Karena itu sekali. tadi Pasti Pak Rio, tetap karena ada perbedaan. terbiasa, belum terbiasa mengajar secara daring, ketika berubah polanya itu menjadi bingung gitu, aneh. Sama kayak kita dulu waktu misalnya dulu kan masih ada kendaraan umum lah ya, kita bisa pakai kendaraan umum. Sekarang nggak ada nih. Sekarang nggak ada nih semuanya. Ada Gojek, perusahaan-perusahaan itulah ya. Dulu ada kendaraan umum yang offline, bis kota dan sebagainya. Sekarang nggak ada, hilang gitu. Perubahan itu tuh aneh gitu. Tapi sebenarnya ketika kita mengikuti alurnya itu biasa saja gitu. Akhirnya gitu. Mungkin ini belum terbiasa. Mudah-mudahan ini nanti berlanjut mungkin Pak Juanda ya. Mungkin berlanjut. Dan Menteri juga sudah mengatakan kan bahwa ini akan berlanjut sampai akhir tahun nanti pandemi ini. Keputusan gubernur juga terkait dengan sekolah kemarin juga sudah muncul gitu ya. Memang sekolahnya daring, semuanya daring. Jadi anak-anak kita ini yang sudah punya anak mungkin ya bingung juga sebagai orang tua kan, kita bekerja, anak kita sekolah tapi di rumah gitu. Gimana gitu. Itu juga menjadi menarik ya pembahasan kita tentang kampus cyber ini. Mungkin terlalu jauh ya. Itu nyambung sih sebenarnya Gimana? Pak Romi kalau kita bicara terkait dengan
masalah perkuliahan daring, masalah yang tadi yang Pak Iko omongkan kebiasaan, Pak Romi juga cerita tentang budaya ya. Jadi memang terkait dengan daring ini memang ada budaya di kita itu kalau nggak ketemu itu rasanya Iya, ada yang ada yang kurang. kurang. Tambah lagi memang ada informasi bahwa kami itu dalam perkuliahan kalau memang tidak diawasi mahasiswa itu atau dosennya merasa kalau tidak diawasi mereka tidak bisa disiplin, tidak apa. Nah, jadi itu yang jadi kendala. Artinya mendisiplinkan orang itu harus dengan pengawasan langsung. Tanpa pengawasan langsung orang tidak bisa disiplin. Nah itu. Dan itu juga kebiasaan kita itu kadang-kadang kalau tidak ada yang mengawasi kita nggak akan bekerja. Kalau nggak ada yang mengawasi kita tidak akan belajar. Nah itu kadang-kadang. Nah tinggal harus dibangun mekanisme sistem pengawasannya. Bagaimana bisa mengawasi itu dari jarak jauh. Ya, karena ada juga beberapa pendidik yang bilang sulit kita itu menularkan hikmah tanpa bertemu secara langsung. Itu emang tantangan-tantangan memang di proses daring ini. Tapi tadi saya nyambung Pak Eko dan Pak Romi, ada satu teori itu. Teori di sistem informasi itu teknologi acceptance model. Nah, teknologi penerapan teknologi itu. Jadi orang akan menerima teknologi jika teknologi itu mudah untuk digunakan, ya, ease of use atau perceived usefulness. Orang merasa teknologi itu bermanfaat. Dua itu. Ya. Tetapi ada satu lagi variabel. Nah, jadi model TAM itu diperbaiki dengan model theory of planned behavior. Ya, perilaku yang direncanakan. Artinya, selain orang merasa itu mudah, orang merasa itu juga bermanfaat, walaupun kedua-dua ini tidak didapatkan, orang akan tetap menggunakan teknologi itu jika ada apa? Jika ada planned behavior, ada paksaan, ya seperti yang kata Mbak Iko tadi. Ya, jadi ada komen, ada perintah untuk menggunakan itu, sehingga orang mau tidak mau menggunakan itu. Kalau di kita ini kan kondisi yang memaksa. Kebetulan pas lagi ada pandemi sekalian kita mencoba gitu ya Pak. Memang berat lah mengubah budaya itu berat. Karena mahasiswa itu bukan kesadaran gitu kan dia belajar itu karena dipaksa dosennya gitu. Tapi kalau dia sadar dia akan cari sendiri aplikasi apa yang cocok buat dia dan dia bisa kasih ide gitu buat pengajarnya, mungkin pakai aplikasi ini lebih menarik ya. Makanya juga budaya belajar tuh Pak. Itu mungkin berarti ini nyambung Pak ya kemarin kayak seharusnya kita ini memberitahu mahasiswa gimana sih cara belajar, bukan apa ya, cara untuk belajar mandiri atau ya, semangat sih, semuanya harus punya semangat belajar ya, betul. Kesadarannya itu ya yang diperlukan. Memang itu sulit lah Pak. Saya bandingkan hal-hal yang kecil itu kayak disimpang legend itu ya, kesadaran masyarakat untuk mengetahui atau memberikan informasi sangat kurang. Saya ambil contoh gini, ketika lampu merah terobos aja. Jadi memang tingkat kesadaran itu yang sangat sulit untuk ditumbuhkan. Nah, sama juga kita lihat situasi saat ini ya, kesadaran mahasiswa itu untuk betul-betul belajar memang itulah tantangan buat kita kan. Apalagi kira-kira gimana nih Bapak masih ada yang mau ditambahkan? Gantiin aja kan DJ dari sekarang DJ yang harus jawab. Pendapat Bu DJ gimana? Pandangan Bu DJ gimana? Gimana nih mahasiswanya selama ini mengajar secara daring? Pengalaman Bu DJ gimana nih? Ya sejauh ini memang yang paling sulit itu membuat mahasiswa bisa aktif ya. Kalau misalnya kemarin di kelas aja kan kadang kita di kelas itu memaksa mereka untuk bisa kritis dengan apa yang kita sampaikan saja udah cukup sulit gitu. Nah apalagi kemarin sama kasusnya kayak Pak Eko, kejadiannya sama, ditanya ada yang ngerti nggak atau ada yang mau ditanyakan, hening diam gitu. Nah kadang tuh jadi ada sempat beberapa kali akhirnya saya memutuskan untuk ya udah direkam aja kasih ke mereka. Dan juga pertimbangan mungkin ada sebagian mahasiswa yang nggak bisa ini ya Pak ya mengakses di waktu itu, jadi setidaknya mereka sudah punya linknya dan mereka bisa nonton di waktu saat mereka udah ada sinyal atau seperti yang itulah. Dan kalau secara umum kayaknya di FEB sendiri kita udah termasuk yang secara fasilitas kayaknya semuanya juga udah kita sediain ya Pak ya kalau di sini. Kalau untuk mahasiswa semuanya tuh rasanya sih di sini kita sudah memfasilitasi. Entah itu dari penyediaan Google Meet, Classroom atau yang ya email institusi. Bahkan kemarin sempat untuk beberapa mahasiswa yang dianggap perlu kita bantu juga dari universitas itu sudah memberikan. Nah, jadi sebenarnya kita lebih pengennya ya mungkin mahasiswa juga bisa membantu untuk
supaya cyber university, cyber campus dan cyber university ini bisa jalan ya gitu kan. Karena tadi balik lagi mereka adalah user dari kita sendiri. Gitu. Paling kalau dari saya itu aja sih. Itu kan dari mahasiswa. Bagaimana kalau penilaian Bu DJ tentang dosen? Kalau Atau dosen, gini saran Gimana, untuk Bu? mahasiswa kira-kira gimana? Saran. Supaya mahasiswa tuh pas lihat oh ternyata kami ini harus ini. Nah, gimana Bu Boleh, DJ? boleh. oh, berat nih. Gimana tuh? Iya mah. Gantian kita yang host sekarang Atau 3 orang hostnya. Gimana, Ji? Itu saya dulu ya. Silakan, boleh. Biar Boleh, aman. boleh. Saya Biar dulu. aman nih. Jadi memang untuk mahasiswa inilah kondisi teman-teman kuliah saat ini di tahun 2020 yang mungkin kami dulu saat kuliah tidak mengalami hal seperti ini gitu ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman harus siap dengan perubahan ini ya. Nah, ini perubahan yang sangat signifikan ya kalau menurut saya, dari kebiasaan lama yang kita belajar tatap muka, akhirnya kita berubah menjadi non tatap muka gitu ya, bahasa atau daring lah istilahnya. Betul. Jadi memang ini perubahan yang 180 derajat lah ya kalau bisa dikatakan seperti itu. Jadi memang mahasiswa harus siap gitu. Tidak hanya mahasiswanya, dosennya juga harus siap. Memang perubahan ini memaksa kita untuk mencoba berbagai macam ide atau kreativitas cara mengajar. Jadi kemarin ada beberapa dosen metode pengajarannya bermacam-macam lah ya. Ada yang intinya teknologi itu jangan buat kita jadi sulit gitu. Jadi buatlah pembelajaran ini supaya mudah dimengerti oleh mahasiswa, mudah juga digunakan oleh dosennya. Jadi tidak capek buat dosennya, tidak capek juga mahasiswanya. Nah, itu mungkin saya. Biar teman-teman DJ ada gambar. Sebenarnya sama. Silakan DJ. Cara yang Nah, silakan. Idem, Jadi Pak, ya kalau saya pun ya nggak jauh beda sebenarnya dari Pak Romi, karena tadi dari dulu pun terkadang kita menggunakan internet untuk belajar ya Pak, Bapak-bapak sekalian ya. Misal kita dulu buka YouTube mau belajar Excel mau belajar Word toh kita juga googling gitu, kita juga cari YouTube. Nah sebenarnya kan sekarang mereka udah punya fasilitas bahwa kita menyediakan tadi nih ruang virtual untuk mereka untuk belajar, dan seharusnya ya saya juga sering sampaikan sama mahasiswa, seharusnya mereka bersyukur sekarang ini bisa punya dosen, dan itu tuh bisa secara tidak langsung tuh ya ibaratnya kalian itu nggak perlu bayar lagi untuk mendapatkan konsultasi secara profesional gitu. Ibaratnya kan dosennya kan dianggap lebih berpengalaman lah setidaknya dibandingkan sama mahasiswa tadi. Jadi ya itu tempat mereka untuk bertanya, seharusnya mereka bisa memanfaatkan itu baik di kelas maupun tidak keluar kelas sendiri kayak gitu. Jadi Tidak ya ada alasan untuk tidak tahu. betul, nggak ada ya, alasan betul. untuk nggak tahu, karena sekarang udah enak banget. Kalau zaman dulu, Zaman dulu kapan? zaman Pak Jandau, Betul. Masih pakai mesin tik. masih pakai mesin tik, mau nyari apa-apa mesti ke perpus ya Pak ya. Masih terbatas kan? Betul, masih terbatas. Sekarang mahasiswa Ya, enak, harus. punya HP dan tinggal googling di kelas, kita dapat istilah informasi. tertentu ya langsung tahu gitu. Paling ya itu aja sih. Gimana Bapak-bapak, ada kesimpulan lain? Pak Eko lah. Oke, Baik, gimana, Bapak. Pak? Waduh, jangan tanya saya. Saya kalau diajak ngomong seriusnya bingung. Harus berfaedah Pak, itu harus Agak berfaedah. berbeda ya. Jadi ya itulah memang kondisinya saat ini memaksa mau tidak mau harus mengikuti lah ya dengan masa pandemi seperti ini. Jadi apalagi saat ini kalau saya lihat nih, mungkin mahasiswa sekalian tuh agak bersedih karena mungkin belum tahu kapan jadwal wisuda ya Pak ya. Ya, Oh, Dan itu salah beberapa di satu. universitas itu sudah menerapkan wisuda Virtual. virtual Iya. kan, jadi wisudanya giveaway, datang sendiri ke rumah, jadi nggak perlu lagi sosialisasi, dipanggil satu-satu ke depan. Nah memang perubahan-perubahan ini untuk masa transisi pasti sulit. Wah ini nggak set nih, harusnya begini nih, yang sudah jadi kebiasaan nih malah berubah. Saya pikir hal itu ya betul yang dikatakan Pak Jo, Pak Romi, Bu DJ mengenai bagaimana perubahan transisi yang dari kebiasaan untuk mengubah kebiasaan. Mungkin begitu Pak Jo. ada Berarti tambahan? yang akan merangkum enggak ya? Ya, Pak Janda, kami persilakan pesan nih dari pesan dari wakil dekan bagian kemahasiswaan dan alumni kita nih. Di sini dosen aja. Oh, dosen ya. Nggak jadi, saya tarik kembali. Dari Pak Janda. saya mencoba merangkum lah ya. Tapi bukan juga merangkum sih. Sebenarnya tadi ketika kita bicara cyber sih, yang harus siap untuk cyber itu mahasiswanya juga, dosennya juga kan harus siap cyber. Dan memang sebenarnya sebelum pandemi kita juga pengen menuju cyber. Nah, alhamdulillah ya bisa disyukuri juga sih sebenarnya. Ada Kadang-kadang faedahnya Ada faedahnya juga faedahnya, tempat bisa kita belajar dipandang ya. secara positif lah. Ya, kalau kita lihat dari sisi positifnya, inilah kesempatan kita benar-benar menerapkan atau mengetahui kita ini siap nggak untuk cyber. Ya, cyber tadi yang saya
kita bicarakan di awal tuh, kalau kita bicara cyber ya, cyber itu bukan hanya universitasnya, bukan hanya dosennya, tapi juga mahasiswanya. Yang paling diingat adalah peran mahasiswa. Mahasiswa itu sering lupa status mahasiswanya. Mahasiswa itu sebenarnya kan pembelajar. Pembelajar seringkali lupa. Mahasiswa itu punya kemampuan belajar sebenarnya yang maha. Kemampuan belajar mandiri harus punya, dan kembali lagi kemampuan untuk beradaptasi secara optimal atau secara maksimal. Sorry ya, ada gangguan sedikit. Iklan. Jadi harus mampu belajar secara maksimal. Ya, kemampuan belajar maksimal ini dan belajar mandiri ini harus dimiliki oleh mahasiswa kita. Seringkali ya tadi itu yang kadang-kala tidak dimiliki. Karena kalau nggak ada gurunya, nggak ada dosennya, nggak belajar. Nah, dan memang harus aktif mahasiswa ini. Mahasiswa ini harus aktif. Supaya bisa aktif gimana? Intinya harus banyak membaca. Kenapa kalau nggak ada pertanyaan? Ya, karena bingung mau ditanyakan apa, karena sebelumnya itu kita tidak terbiasa untuk belajar sebelum kelas siap. Nah, itu kita tidak terbiasa untuk itu. Ya, sekarang ubahlah kebiasaan kita belajar sebelum perkuliahan. Ya, jadi hal-hal seperti itu kesempatan kita untuk mengubah perilaku, kesempatan kita untuk menjadi lebih baik, kesempatan kita memang benar-benar memanfaatkan iklim cyber yang sudah kita bangun. Mungkin itu aja lah Bu Dede. Itu catatan buat mahasiswa ya semuanya ya, mohon diingat. Berarti go cyber ya. Go cyber saya. Mau nggak mau kan? Ini mahasiswa wajib denger nih seharusnya bagian di sini nih, wajib banget buat denger. Mungkin satu terakhir. Ada salah satu yang harus dimiliki oleh seorang pembelajar, yaitu kemampuan untuk lifelong learning. Jadi kemampuan belajar seumur hidup itu jarang sekali orang itu punya kemampuan seperti itu. Ya, kalau punya kemampuan seperti itu, orang yang punya kemampuan seperti itu saya rasa akan terus bertahan. Ya. Oke, itu aja sih. Mantap. Ya, berarti sebentar, satu lagi. Oh, bercanda. Satu sampai maghrib nanti. Oke, berarti bisa kita simpulkan ya bapak-bapak sekalian ya. Oh, jadi tadi bukan saya nyimpulkan. Oh, ya. Simpulkan bersama. Sudah bisa kita simpulkan bersama dan sudah dirangkum dengan baik oleh Pak Juanda sendiri. Berarti bersama, nggak sendiri. Oh iya, bersama. Selip. Nah, mungkin kalau untuk hari ini masih segitu dulu pembahasan kita. Siap. Karena juga ini berhubungan dengan waktu. Mohon semoga apa yang kami diskusikan hari ini juga memberikan efek ke kalian semua yang mendengarkan pada hari ini. Mungkin sekian aja dari kami ya, bapak-bapak sekalian. Kita bisa closing statement apa nih? Jangan lupa like dan subscribe channel kita ya, biar makin rame, biar makin seru. Gitu ya. Jangan lupa komen, karena ya bisa aja kan saran-saran topik, ada saran topik buat kami, itu akan lebih senang lagi kita dengarkan. Baik, mungkin sekian aja dari kami. Sampai jumpa di channel berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.